Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengantongi komitmen investasi di sektor industri halal sebesar 7,2 triliun rupiah dalam ajang Halal Indo 2025 Industrial Festival yang digelar pada 25 hingga 28 September 2025. Nilai investasi tersebut mencakup kerjasama pembangunan sarana dan prasarana industri halal, pengembangan kawasan industri halal, hingga promosi produk halal di tingkat global. Kesepakatan itu turut diperkuat dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dengan negara mitra. Selain komitmen investasi, nilai transaksi yang tercatat selama pameran ini mencapai 7,7 miliar rupiah. Angka ini naik 5 kali lipat dari capaian 2024 yang hanya sebesar 1,3 miliar rupiah. Dalam keterangan resminya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan ajang Halal Indo 2025 Industrial Festival menjadi bukti kesiapan Indonesia dalam mengembangkan industri halal yang berdaya saing global. Kemenperin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah ini meyakini terkait dengan keputusan ataupun potensi ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau AI akan sangat menguntungkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di mana pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi AI untuk perluasan pemasaran UMKM. Melalui Lembaga Layanan Pemasaran UMKM atau Smesco Indonesia bersama Media Wave sepakat menjalin penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, di mana hal ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendukung percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh fenomena UMKM yang masih dihadapkan pada beragam tantangan mendasar. Di antaranya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi modern, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai keterampilan digital, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sistem berbasis digital. Direktur Utama Smesco Indonesia Dodi Ahmad Syah Matondang menegaskan dengan penggunaan teknologi AI diharapkan pemasaran UMKM bisa memiliki daya saing yang tinggi, mampu berkembang dengan menghasilkan output 2 hingga 5 kali lebih cepat. Atau mengkolaborasikan atau menjalin lah ya, kira-kira itu bekerja bersama untuk mengembangkan dan memajukan UMKM Indonesia melalui teknologi dan informasi serta sistem. Nah, seperti yang kita tahu kan hari ini semuanya eranya itu era-era teknologi, AI dan lain-lain ya. Makanya dengan kapabilitas, kompetensi Pak Yose beserta jajaran yang ada di MWX maupun di Media Wave, kami dengan Pak Menteri gitu ya, kita juga tahu jumlahnya UMKM ini. Tapi kan sebetulnya kementerian ini, khususnya Pak Menteri kan juga pengen tahu kondisi bisnisnya seperti apa, mereka lagi trennya seperti apa, mungkin kalau ada problem seperti apa. Nah, jadi kami akan dengan Smesco ini bikin dashboard khusus supaya Smesco juga sebagai kepanjangan tangan dari kementerian bisa memonitor juga perkembangan bisnis. Kementerian SDM mengaku memang masih ada badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian BBM murni melalui Pertamina. Meski demikian, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa swasta untuk membeli BBM murni ke Pertamina. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui masih ada badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian bahan bakar minyak murni dari PT Pertamina Persero. Meski demikian, pemerintah tidak dapat memaksa badan usaha swasta tersebut untuk melakukan pembelian BBM murni ke Pertamina. Menurut Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, posisi pemerintah ialah sebagai fasilitator kerjasama antara Pertamina dengan badan usaha swasta. Hal tersebut juga dilakukan atas dasar bisnis to bisnis. Kalau ini tidak bersedia, itu kan kita juga, pemerintah tidak bisa memaksa juga, karena itu prosesnya adalah B2B. Sebelumnya, Kementerian SDM mengungkapkan terdapat 1 dari 5 badan usaha swasta yang belum menyepakati pembelian BBM murni dari Pertamina. Namun perihal hal tersebut tidak dapat dikemukakan lantaran pemerintah hanya memberikan evaluasi, tidak dapat memaksakan badan usaha swasta untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Dari Jakarta, Rika Anwardi, IDX Channel. PT Aneka Tambang atau ANTM menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim. Dana itu dipakai untuk proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara.
PT Aneka Tambang atau Antam menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim atau FHT. Manajemen Antam menyebut setoran modal sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan. Dana akan digunakan untuk membangun pabrik rotary clean electric furnace dan kawasan industri di Buli, Maluku Utara. Langkah ini sekaligus mempertahankan komposisi kepemilikan Antam atas Feni Haltim. Feni Haltim merupakan perusahaan patungan antara Antam dan Hong Kong CBL Ltd atau HKCBL. Antam memegang 40% saham, sementara HKCBL menguasai 60% saham. Dalam aksi ini, HKCBL menyuntik modal sebesar 3,95 triliun rupiah, sehingga total setoran modal mencapai 6,55 triliun rupiah. Adapun Antam menyebut kontribusi FHT akan terlihat saat pabrik RKF dan kawasan industri mulai beroperasi. Proyek ini masuk dalam proyek Dragon yang mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain RKF, FHT juga akan bangun pabrik high pressure acid leasing atau HAPA di kawasan yang sama. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, Astra International Tbk resmi merampungkan proses akuisisi atas PT Mega Manunggal Properti Tbk dengan nilai transaksi mencapai 3,35 triliun rupiah. Entitas usaha Astra yakni PT Saka Industrial Arjaya resmi menjadi pengendali baru EMLP setelah mengambil alih lebih dari 83% saham. PT Astra International Tbk, emiten berkode saham ASII, resmi menyelesaikan proses akuisisi atas Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP dengan total nilai 3,35 triliun rupiah. Melalui entitas usaha PT Saka Industrial Arjaya atau SIA Astra mengambil alih 83,67% saham pada 30 September 2025. Akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah ditandatangani pada 21 Juli 2025. Melalui transaksi tersebut, SIA resmi menjadi pengendali baru MMLP. Data bukan informasi yang disampaikan Corporate Secretary Astra Gita Tiffany Boyer pada 1 Oktober 2025 menegaskan status pengendali baru tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa proses akuisisi mencapai nilai 3,35 triliun rupiah atau setara 580,6 rupiah per saham yang sedikit lebih tinggi dari harga pasaran 560 rupiah per saham. Transaksi jumbo akuisisi MMLP juga terlihat di pasar negosiasi pada 30 September 2025. Pihak pembeli melalui broker Mandiri Sekuritas menggelontorkan dana 3,3 triliun rupiah untuk merealisasikan transaksi ini. Sementara pihak penjual terbagi dalam beberapa broker termasuk Indo Premier Sekuritas, Yobi, Kai Hian Sekuritas, dan Cipta Dana Sekuritas serta sejumlah perusahaan sekuritas lainnya. Wakil Presiden Direktur Astra, Rudi, menyampaikan bahwa sektor pergudangan menjadi salah satu bidikan penting untuk pertumbuhan Astra dalam jangka panjang. Ia menjelaskan ekspansi ke bisnis pergudangan akan mendorong skala bisnis perseroan ke depan. Langkah ini sekaligus memperkuat portofolio Astra di sektor infrastruktur yang terus diperluas. Astra saat ini tengah agresif melakukan ekspansi ke berbagai sektor strategi. Sebelumnya, konglomerasi raksasa ini juga telah masuk ke sektor kesehatan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha. Rudi menegaskan tidak menutup kemungkinan Astra akan berinvestasi di sektor lain yang memiliki potensi besar di masa mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia akan meluncurkan proyek Waste to Energy atau stasiun pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini akan dilakukan mulai akhir Oktober 2025, yang mana akan dimulai di daerah yang memiliki permasalahan sampah cukup besar. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia akan meluncurkan proyek Waste to Energy atau pembangunan 33 stasiun pengolahan sampah yang berkapasitas 1.000 ton per hari menjadi energi listrik sebesar 15 MW. Rencana pembangunan stasiun pengolahan sampah ini akan mulai dilakukan pada akhir Oktober 2025, khususnya akan dimulai di daerah-daerah yang memiliki permasalahan sampah cukup besar. Managing Director Investment Danantara Stefanus Ade Hadiwijaya mengatakan nilai investasi per 1.000 ton sampah yang akan diolah menjadi energi pun diperkirakan akan menelan biaya sebesar 3 triliun rupiah. Investasi tersebut nantinya akan bersumber dari Danantara dan juga keterlibatan pihak swasta ataupun pemerintah daerah yang akan ditentukan secara terbuka melalui tender. Di banyak negara, masalah sampah ini boleh dibilang sudah bisa ditanggulangi dengan
salah satu teknologi yang paling banyak dipakai adalah teknologi waste to energy incinerator, jadi dibakar. Budgetnya bisa cukup luas, mungkin untuk 1.000 kira-kira antara 2 sampai 3 triliun total investasinya, termasuk untuk infrastruktur pendukungnya. Stefanus menambahkan nantinya energi listrik yang dihasilkan dari stasiun pengolahan sampah akan dibeli oleh PLN. Adanya stasiun pengolahan sampah ini pun diyakini akan berdampak terhadap ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan pada fase konstruksi akan menyerap 1.000 tenaga kerja langsung. Dari Jakarta, Dika Anwardi, IDX Channel.